teman-teman semua, selamat datang di Smahitel Podcast. Sebelumnya, perkenalkan aku Almira Gracia. Hari ini aku bakal jadi host podcast pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Hendra Kariman, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar PPDB atau penerimaan peserta didik baru nih teman-teman. Nah, langsung aja ya teman-teman. Oke, sebelumnya, halo Pak. Halo, Gimana nih kabarnya Pak? sehat alhamdulillah. Cia gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke, terima kasih ya Pak sudah bisa hadir di acara podcast kita kali ini ya Pak. Sama-sama. Langsung aja Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak, apa aja peran wakil kesiswaan dalam kegiatan PPDB Pak? Baik, Cia. Jadi tadi Cia sudah memperkenalkan Bapak ulangi sekali lagi, nama Bapak Hendra Kariman. Di sekolah ini menjabat sebagai wakil kesiswaan di SMA 3. Baiklah Cia, jadi sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan PPDB, di panjangan dari PPDB itu adalah penerimaan peserta didik baru. Tapi sekarang pemerintah semenjak penggantian kabinet Presiden Tayaparu itu diganti dengan istilah yang baru, namanya adalah sistem penerimaan murid baru atau SPDB, yang bersama dengan untuk kuliahan. Kalau di kuliah namanya sistem penerimaan mahasiswa baru. Sementara di sekolah di tingkat SMA itu diberi istilah sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem penerimaan murid baru tahun 2020. Jadi nggak besar ya Pak. Pertanyaan tadi bisa dijelaskan tentang apa aja wakil adalah penjata PPDB. Peran wakil kesiswaan seperti Pak Jelaku Jawa tadi, kepala sekolah sebagai penunjuk. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu adalah sebagai ketua pelaksana. Jadi Bapak sebagai penanggung jawab pelaksana, ketua pelaksana, kemudian ditambah dengan panitia-panitia yang lain seperti staf-staf atau pegawai-pegawai di atap usaha yang akan menerima pendaftaran di SMA ini. Ini yang dilaksanakan secara serentak di siswa. Jadi peran Bapak itu sebagai wakil kesiswaan dan sebagai ketua pelaksana. Apa saja nih Pak persiapan sekolah dalam menyambut PPDB tahun ini Pak? Persiapan sekolah secara serentak di Provinsi Sumatera Barat itu dilaksanakan, diperkirakan itu di akhir bulan Juni. Sementara petunjuk teknis atau juknis untuk pelaksanaan ini dibuat. Tapi secara nasional itu sudah diberi sedikit gambaran tentang penerimaan siswa baru di Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana pelaksanaan petunjuk teknis secara khusus itu Gubernur dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat itu belum mengeluarkan bagaimana petunjuk teknis secara khusus. Tapi secara umum gambarannya sudah ada. Jadi gambarannya secara umum itu penerimaan siswa baru ini yang berkeyakinan dimulai itu pertengahan Juli itu dibuat menjadi dua gelombang. Gelombang pertama itu dengan sistem prestasi. Kemudian di gelombang pertama juga adalah sistem penerimaan afirmasi. Kemudian di gelombang pertama juga itu dengan sistem perpindahan orang tua dengan prestasi 30%, kemudian afirmasi 30%, perpindahan ke orang tua itu 5%, sehingga jumlahnya adalah 60% di gelombang pertama. Kemudian di gelombang kedua itu adalah sistem domisili. Dulu dikenal dengan nama zonasi, sekarang dikenal dengan
istilah domisili dengan persentase itu sebanyak 30%. Kemudian di sekolah kita secara umum, secara khusus, kita hanya menerima siswa di SMA 3 ini sebanyak 19. Menerima siswa baru ini harus kita sampaikan kepada masyarakat secara terbuka supaya tidak terjadi kecurigaan dan lain-lain. Seperti yang terjadi di beberapa tahun yang lalu, banyak masyarakat yang protes kepada sekolah kita, kenapa masyarakat di sekitar tidak terima. Jadi kita harus menjelaskan secara transparan. 9 kelas, kenapa 9 kelas? Ini sesuai dengan keadaan rombel kita yang tersedia ya Cia ya. Sebenarnya ruang kelas sekolah kita itu secara layak tidak banyak. Sekarang siswa kelas 10 itu belajar di ruangan hall. Sebenarnya ruang hall ini sudah dihapuskan oleh Provinsi Sumatera Barat. Keberadaannya sudah dihapuskan. Jadi seharusnya nggak ada hall. Nggak ada hall ini. Tetapi karena ruang kelas kita tidak ada, jadi hall ini kita pakai sementara bisa. Kemudian di depan hall itu ada gedung H ya. Ada yang gedung hall ini gedung A. Kemudian gedung yang panjang di depan hall itu adalah gedung I. Gedung I ini sebenarnya sudah dihapuskan juga. Tapi kenapa kita pakai? Karena ruang kita yang baru belum ada. Kenapa kita hapuskan? Kita mengharapkan bantuan dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sumatera untuk ruang kelas baru. Jadi kalau seandainya ini sudah dihapuskan, jadi sekolah kita berhak mendapat ruang baru. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan di tahun 2026 apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana. Sehingga gedung H ini atau hall ini dihancurkan dan gedung I yang panjang dihancurkan dan dibangun gedung yang baru seperti gedung A. Jadi kalau seandainya kita buka juga, sekolah kita sekarang yang tahun 2025 ini menambahkan 10 kelas. Kalau seandainya kita membuka peluang juga 10 kelas, nah tahu-tahu nanti gedung H dan gedung I ini dihancurkan sehingga sekolah kita tidak bisa menambah siswa yang sudah terima di tahun. Kemudian kuota setiap kelas di SMA ini sebanyak 36 orang. Ya, jadi kalau kita kalikan 36 dikali 9 itu sebanyak 324 orang. 324 orang kuota kita sudah. Kemudian tentu tidak mungkin setiap kelas itu tidak ada yang kelas. Kalau seandainya 3 kelas itu mereka berulang di kelas 10. Di kelas 10 itu kita memperkirakan paling banyak itu tinggal kelas 2 berkelas. Sehingga sekarang kelas 10 kan 11 kelas dikali 2 berarti 22 orang. 22 orang, sementara kuota kita tadi berapa? 324. Ya, dikurang 22. Jadi kuota kita yang masuk baru ini adalah sebanyak 302. 302 Cia ya. Bapak Ladi kan penjelasannya dengan jalur domisili tadi 36% itu kita menerima sekarang 106 orang. Kemudian jalur prestasi tadi 30%. 30% dikali 302, 90 orang. Kemudian jalur apa tadi? Afirmasi 30 orang. 30% dikali 302 sehingga 90 orang. Kemudian jalur perpindahan orang tua sebanyak 5% dikali 302, 16 orang sehingga total jumlahnya 302. Itu kuota yang kita terima. Ini nggak bisa lebih lagi. Nggak bisa lebih. Kemudian seperti tahun kemarin kita ada penambahan lokal, jadi itu tidak bisa kita laksanakan di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi lokal. Nggak bisa lagi Cia ya. Bagaimana cara sekolah kita nih Pak memastikan proses seleksi ini terjadi secara transparan dan adil? Kita nanti Cia menyampaikan kepada masyarakat seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, ya kuota kita hanya segini.
Kemudian proses penseleksian ini kita sampaikan kepada masyarakat nanti secara transparan. Bapak mungkin menjelaskan juga sedikit apa itu afirmasi, ya, apa itu domisili, apa itu prestasi, apa itu perpindahan orang tua. Jadi ini akan kita sampaikan kepada masyarakat nanti. Yang pertama tadi, gelombang pertama itu adalah prestasi. Prestasi ini ada dua kelompok, ya. Dia ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Jadi prestasi akademik itu adalah kita menseleksi nilai rapor siswa. Kalau dulu kan ditambah dengan sertifikat, sekarang murni rapor, murni nilai rapor. Kalau seandainya prestasi ini boleh siswa SMP sederajat, ya, misalnya yang NTSN, SMP swasta, SMP negeri di Provinsi Sumatera Barat boleh mendaftar ke SMA 3 dengan kuota tadi kan 30% dibagi 2, 45 orang. Jadi berapa yang mendaftar kita terima semua. Kita terima semuanya. Kemudian kalau seandainya lebih dari kuota yang kita tentukan tadi 45, ya, lebih dari 45, tentu kita akan meranking berapa orang yang mendaftar secara akademik. Kalau seandainya yang mendaftar ini kurang kuotanya, misalnya kuota kita 45, yang mendaftar 40, tentu otomatis diterima semuanya. Kan lebih kuota 5 orang. Maka yang 5 orang ini, kuota ini akan dipindahkan ke jalur domisili. Kemudian jalur prestasi yang kedua adalah jalur prestasi non akademik. Jalur non akademik ini bisa dari jalur tahfiz, jalur OSN, jalur O2SN. Itu akan kita ranking pula semuanya. Dan kita bagi pula OSN berapa orang, kemudian O2SN berapa orang, tahfiz berapa orang, dengan kuota tadi sama dengan jalur akademik itu 4 orang. Itu jalur prestasi di gelombang pertama. Itu akan kita jelaskan kepada masyarakat. Semua proses penseleksian itu kita sampaikan kepada masyarakat secara transparan. Kita tempelkan nanti di papan-papan pengumuman yang ada. Atau kita masukkan, ya, salah satu medianya adalah podcast SMA 3 Bukit ini. Kemudian ada kita punya jurnalis, kita sampaikan nanti berita di kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi ini adalah jalur yang menerima tamatan SMP sederajat di zona kita. Jadi afirmasi ini tidak bisa di luar zona kita. Apa yang afirmasi? Itu adalah siswa SMP yang mendaftar ke SMA 3 melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian DTKS yang ada di zona kita. Zona kita ini ada 3 kelurahan, Kelurahan Au Kuning, Kelurahan Taro Lipo, dan Kelurahan Pakan Labuh. Ada 3 kelurahan, ya, ditambah dengan kelurahan-kelurahan yang ditentukan nanti, karena teknisnya belum ada, ya, nanti teknisnya menyusul. Kelurahan-kelurahan yang ditentukan oleh teknis yang itu wajib kita terima ke jalur afirmasi. Kuotanya tadi berapa? 35%, ditambah dengan surat keterangan siswa ini yang berkebutuhan khusus. Ya, ada cacatnya, cacat fisik, ya. Ada cacatnya, cacat mental, ada cacatnya nanti cacat inteligensi, ya. Kita menerima di SMA 3 itu di zonanya. Kalau seandainya di luar zona, misalnya ada dari siswa kita yang mendaftar dari Kabupaten Agam, dia jalur afirmasi tidak bisa terima di SMA 3 mendaftar. Jadi harus di dalam zona kita. Sekarang tidak zona namanya, sekarang namanya domisili. Domisili, ya. Kemudian jalur perpindahan orang tua. Tadi presentasinya sebanyak 5%. Kuotanya 16 orang. Apa yang dimaksud dengan jalur perpindahan orang tua? Misalnya orang tuanya sebelumnya bekerja di Jakarta atau bekerja di Pekanbaru, kemudian dipindah tugaskan pemerintah oleh pemerintah ke Bukit Tinggi dengan surat tugas
di tahun 2025 ini sampai dengan tahun yang belum ditentukan, maka siswa ini bisa mendaftar di SMK 3 dengan kuota tadi 16 orang. Kalau seandainya kuotanya tidak terpenuhi, maka kuotanya pindah pulang ke domisili. Di domisili ini adalah kuota penampung ini. Kuota penampung dengan sistem-sistem yang 3 tadi, baik prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Berarti udah banyak perubahannya ya, Banyak perubahan yang drastis tidak ada, cuma ada sedikit-sedikit perbedaan dengan penerimaan siswa baru di tahun 2. Kalau Cia dulu masuk SMA 3 dengan jalur apa? Jalur zonas. Terakhir Cia itu adalah jalur domisili dengan persentase tadi 35% ya Cia ya. Dengan jumlah kuotanya adalah sebanyak 106 orang. 106 orang ini bisa berlebih kalau seandainya ada tambahan kuota-kuota yang berlebih yang tidak terpenuhi di sistem sebelumnya. Beda domisili dengan zonasi. Kalau tahun 2024 sistem zonasi, siapa saja yang tinggal dekat dengan sekolah bisa diterima. Jadi perankingannya adalah jarak terdekat dengan daerah yang ditentukan, misalnya Kelurahan Aur Kuning, Kelurahan Darok Dipo, Kelurahan Kelurahan Pakan Labu, Kelurahan yang Sumur ini kelurahan apa nih? Kelurahan Kubu Tanjung. Itu patokan ukurannya adalah jarak. Nah, patokan ukurannya adalah jarak. Bagaimana dengan sistem domisili sekarang? Itu berbeda dengan sistem zonasi. Kalau dulu jarak yang menjadi ukuran, sekarang domisili ini tidak hanya jarak di dalam zona, tetapi adalah nilai rapor. Salah satu perbedaan dengan sistem zonasi. Kalau seandainya kuotanya tidak terpenuhi, misalnya kuota kita tadi 106, yang mendaftar pas 106, maka berlakulah jarak. Jadi jarak yang menjadi perankingan. Tapi kalau seandainya kuotanya berlebih, misalnya kuota kita 106, yang mendaftar 500 misalnya. 500 berarti kuota kan berlebih itu, melebihi kuota. Maka nanti yang jadi patokan adalah selain jarak, nilai rapor. Itu yang bedakan sekarang. Jadi jarak misalnya si A jaraknya 1 meter dari SMA 3 atau 10 meter lah dari SMA 3. Sementara nilainya terendah, maka si A tadi tidak bisa menjadi urutan pertama, bisa menjadi urutan ke-300. Si Z dia jaraknya misalnya 800 meter, tapi di dalam zona, tetapi nilai rapornya tertinggi, maka si Z ini bisa di urutan pertama. Bisa-bisa si A yang jaraknya 10 meter tadi tidak diterima di SMA 3. Itulah yang menjadi pembeda antara sistem PPDB dengan sistem SPMB tahun 2025 ini dengan sistem domisili. Yang lihat Nilai-nilai. Jadi kita harapkan kepada anak-anak kita yang tamat SMP atau SLDP dari zona, ya pertinggilah nilai. Tidak hanya nilai semester 6, tetapi dihitung mulai dari nilai semester 1 sampai nilai semester 6. Di siswa itu yang mendaftar di link nanti. Mereka yang akan mengisi aplikasi nilai mereka. Panitia hanya mencek betul nggak nilai yang di-uploadnya. Misalnya nilai PPKN di semester 1 misalnya, nilainya sebenarnya 75, sementara dia nge-upload 80, maka itu akan diberi sanksi atau bahkan bisa diberi sanksi disparitas. Berarti kriteria utamanya itu dinilai ya? Nilai untuk zonasi kalau seandainya kuotanya berlebih. Kalau seandainya kuotanya pas, maka yang jadi patokan dulu kan adalah jarak. Jadi kalau kuotanya berlebih kuota, maka yang jadi patokan terlihat adalah ya itu terus antara ya. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke. Apa keunggulan sekolah kita ini yang bisa jadi daya tarik bagi calon peserta didik baru dan orang tuanya? Ya ini susah-susah gampang menjawab ya.
Kalau kita melihat fisik di SMA 3 ini kan saya sudah hampir setahun di Seda Liga. Kalau dari segi gedung ini tidak ada yang kita banggakan. Gedung yang kita banggakan hanya gedung A yang jumlah rondelnya hanya 9. Itu yang kita banggakan, yang dibangun pada masa Bapak Wali Kota Kitinggi, itu Bapak Ismin Aziz. Sewaktu SMA 3 masih berada di bawah Kota Y. Sementara sekarang sudah setelah kita ke provinsi, sekolah yang paling jelek gedungnya adalah SMA. Tapi Bapak heran, kenapa SMA 3 ini jadi rebutan oleh siswa-siswa di SMA, di SMP yang berada baik di dalam kota Bukit Tinggi maupun di luar kota Bukit Tinggi. Saya ketahui beberapa tahun yang lalu sekolah kita ini pernah didemo oleh masyarakat, ya, karena anaknya tidak terima di SMA 3. Kenapa? Karena mereka menginginkan anaknya berada di SMA 3. Bapak sampaikan salah satu daya tarik SMA 3 dipilih oleh siswa-siswa tamakan SMP di Bukit Tinggi maupun Bukit Tinggi. SMA 3 ini memiliki ekskul yang banyak, sehingga ekskul di SMA 3 ini kita akomodir. Seperti salah satu ekskul yang kita ada adalah Matematika yang baru Sibontop ya. Kemudian ada ekskul pramuka, ada ekskul namanya sekarang adalah SCC ya, Semantitel Sport Club, itu Sport Club juga itu. Kemudian ada ekskul di bidang bahasa Inggris IMEC ya, ada ekskul Pasus Bra, ada ekskul di bidang bahasa Jepang Nihongo Nenka ya. Kemudian ada ekskul apa lagi di bidang seni ya, ada ekskul di bidang kepanduan di bidang sukarelawan, itu adalah BMR. Jadi jumlah ekskul di SMA 3 ini sekarang berjumlah sebanyak 12 ekskul. Banget ya. Sehingga anak-anak kita wajibkan masuk ekskul di SMA 3 ini. Kemudian waktu ekskul kita itu hari Kamis dan itulah mungkin daya tarik salah satu orang sangat berminat masuk ke SMA 3. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan dan harapan Bapak kepada calon peserta didik baru yang sedang mempersiapkan diri itu lakukan SPMB? Pesan Bapak selaku pihak sekolah di SMA 3 ini kepada anak-anak kami yang akan mendaftar ke SMA 3 ini, yang pertama, persiapkanlah mental. Mental maksud di sini adalah siap untuk diterima dan siap untuk tidak diterima. Terutama siswa-siswa Bapak yang berada di luar kota Bukit Tinggi yang sangat berminat masuk ke SMA 3. Kemudian yang kedua, pesan Bapak, berkompetisilah secara sehat. Berkompetisilah secara sehat artinya masuk ke SMA 3 ini lewat jalur-jalur yang normal. Itu dua pesan Bapak yang kami sampaikan kepada anak-anak Bapak sekarang yang berada di SMP, baik di Kota Bukit Tinggi atau NTSN di Kota Bukit Tinggi, maupun SMP atau NTSN atau sekolah swasta yang berada di luar Kota Bukit Tinggi. Kami sampaikan kepada semua pihak, kuota kita di SMA 3 sekarang hanya berjumlah 302 orang dengan jumlah rombel 9 rombel, dengan penjelasan yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk membangun ruang kelas baru. Itu harapan kita. Terima kasih banyak ya Bapak atas informasi dan wawasannya seputar SPMB ya Pak. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu para calon peserta didik baru yang sedang memilih sekolah terbaiknya nih. Tetap semangat, terus belajar, dan semoga sukses dalam menghadapi SPMB-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!